A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semua makhluk di dunia ini, makhluk ya, artinya ciptaan Allah, itu dijamin sama Allah rezekinya. Cuma bedanya adalah kualitas dari rezekinya. Maksudnya kualitas gimana ya, Man? Ada yang dikasih sikit, tapi cara dia ngerespon rezeki itu tuh beda gitu. Senang, badan sehat, makin taat. Ada yang udah dikasih banyak, itu tambah gila gitu. Nggak pernah cukup. Bayangkan duit 100 miliar, 900 miliar, bahkan 1 triliun. Diapakanlah duit itu? Ditenteng. Belikan emas, kayak orang gila. Saya tanya toko emas yang sudah lumayan lengkap tuh paling cuma 30-40 miliar aja. Satu toko. Ada gak bisa dia pakai kan? Disimpan di rumah, beli rumah, disimpan dalam bunker gitu. Isinya tuh duit 300 miliar. Dipegang tada, dibelanjakan tada, dipakai untuk makan pun tada. Saya punya sahabat di Jakarta, dia cerita kayak saya pernah keliling Jakarta, cari-cari makan yang mahal. Dia bilang mungkin ada yang lebih kayak, cuma saya tidak dapat katanya, karena tidak yakin kehalalannya. Yang saya mampu makan yang jelas-jelas halal, satu porsinya 12 juta kata dia. Murah loh itu. Berarti kalau saya 3 kali makan, dia bilang, 3 kali makan, berapa? 12 juta kali 3? Hah? Cuma 36 juta. Jadi kalau saya punya duit 1 miliar kan masih sisa banyak kata dia. Nah, apa masalahnya? Nih, abang kakak pegang ini. Apa masalahnya? Mata. Mata ini suka salah nengok. Nyamannya bapak itu punya mobil. Bagus-bagus mobilnya. Kata yang punya mobil, nyamannya abang-abang tukang parkir tuh. Santai dengan angkat kaki sambil ngerokok. Dunia punya dia dah. Ya bang. Mobil banyak, tak ada sombong ya bang ya. Mobil kena ambil satu-satu. Santai kawan. Tak ada dia sedih. Karena dari awal udah tahu itu bukan punya dia. Justru malah banyak datang mobil suka dia. Mobil pergi suka. Kenapa? Dapat duit. Seandainya dalam kehidupan ini semua bisa niru tukang parkir, ini insya Allah tidak sakit matanya. Maka di Munzalan tidak diajarkan hak milik. Di sini diajarkannya hak pakai. Wakaf manfaat, HP, laptop, motor, mobil, sampai rumah, semuanya hak pakai. Tidak ada memiliki, tidak ada. Yang hak milik cuma 2, masih ingat tak? Dosa sama amal soleh. Itu aja yang punya kita. Dosa itulah yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mumpung masih ada. Ramadan belum habis nih ya. Mudah-mudahan masih hidup. Soalnya ada yang nanya saya bang, sambil dia, Ustaz, bila lebaran? Ustaz, kau udah lebaran dulu anda pada aku. Mudah-mudahan, insya Allah. Masih ingat cerita insya Allah enggak? Ya, bapak-bapak bilang gini, apa? Saya enggak mau pakai insya Allah kata dia. Kalau hujan, saya ke Bandung. Kalau enggak hujan, saya ke Jakarta. Jadi kan possibility insya Allah tak ada kata dia. Enggak perlu pakai insya Allah, orang logika. Kalau hujan, saya ke Bandung. Kalau tidak hujan, saya ke Jakarta. Dan dia tinggal di Jakarta. Qadarullah hujan. Wah, hujan lebat. Berangkatlah dia berangkat ke Bandung. Baru perjalanan setengah sampai di rest area, berhenti, ada perampok nusukkan
pisau di leher dia. Kata dia, kau antarkan aku ke Jakarta, kalau enggak kau kubunuh. Akhirnya mau tak mau balik dia ke Jakarta. Istrinya nengok, loh kok balik bang, cepat benar, kata dia. Insya Allah, kata dia. Ganti baju lah bang, basah baju itu bang, insya Allah, kata dia. Oh baru paham, memang harus 2 kali ceritanya. Saya ngulang cerita ini untuk memastikan, belum nih paham dah ya. Oh ternyata ketawanya gitu, berarti udah paham bang. Jadi Bang Banjar kalau ada apa-apa Bang Banjar harus 2 kali jelaskan beliau Bang Banjar. Karena kadang-kadang itu. Cuma Dracula yang hari ini belum paham ya. Atau kita coba cerita dulu Dracula ya. Nah, paham enggak beliau? Ngetes Muhammad. Abang-abang tahu cerita Dracula? Belum pernah dengar. Oh, ini cerita mata Bang. Jadi Dracula tuh Bang. Hari ini santai-santai gitu ya. Bikin kompetisi. Siapa yang paling cepat ngisap darah. Dracula pertama terbang 10 menit itu balik dah. Adalah darahnya di sini. Kau tengok enggak katanya? Kampung yang sebelah sana tuh. Oh tengok kata kawan-kawannya. Habis dah 10 menit aku isap darahnya semua beres. Wih hebat 10 menit satu kampung. Terbang yang satu. Tak mau kalah kan? Jangan kan kalah, seri ya tak mau kan? 5 menit balik lah. Semua balik. Begitu balik sini 2. Kau tengok hutan itu kata dia. Manusia-manusianya, binatang-binatang yang semua ku sedot darahnya. Habis. Wih, hebat. Yang ketiga tak mau kalah. Baru dia keluar, ya kan? Belum sampai berapa menit gitu, sampai 5 menit. Balik dah dia. Berdarah sini ah. Berdarah sini, muka penuh darah. Kau nengok tak tiang listrik di situ kata dia. Nengok atau kawan-kawan? Aku tak nengok kata dia. Itu batuk bukan paham bang. Dia tetap tak paham bang. Jadi kata dia di mana lucu. Abang paham tak bang? Kalau abang tak paham tak apa bang. Ada kawan bang. Ada kawan saya itu bang hampir 5 tahun dah cerita ini bang. Dia masih tak paham. Jadi apa dia bilang? Dracula ketiga. Kau nengok tak tiang listrik itu? Nengok kata kawan-kawan. Aku tak nengok kata dia. Masya Allah. Mata sering salah nengok. Kita pikir, walai lebaran bawa parcel nyaman ya kayaknya banyak abang tuh dapat parcel. Padahal abang itu bukan bawa parcel dia tugasnya ngantarkan parcel orang. Mata sering salah. Enak kayaknya pakai mobil, rumah tangga. Ada yang sedang cerai. Istri udah pegang HP sendiri, suami pegang HP sendiri, mereka sedang menuju ke pengadilan, lagi proses cerai. Kita nengok dari motor gitu, nyamannya suami istri duduk dalam mobil. Kita tidak pernah tahu bang, hati-hati sama mata. Sampai dijelaskan ya, karena tidak nengok, nabraklah tiang listrik sehingga berdarah. Ya Allah, luar biasa. Nah. Cerita Dracula. Masya Allah. Jadi kemarin kita belajar tentang kapan kita harus melakukan apa kepada siapa. Nah, inilah belajar tahu diri. Belajar kita tentang ilmu tahu diri ini. Tahu diri sama siapa nomor 1? Sama Allah. Abang kakak, saya kemarin kasih tangga. Mana tangganya tuh Adia? Di tele, coba kirim. Ini ya, kemarin ya, salah satu ilmu tahu diri itu, celakalah orang-orang yang mendapati bulan Ramadan atau hidup di bulan Ramadan, tapi Ramadan berlalu, ini masih ada nih. Insya Allah besok juga masih puasa kita. Abang kakak ingat-ingat betul ya. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah, minta tolong banget saya, doakan saya juga, sangat minta tolong, doakan saya. Semoga kita semua ini dapat ampunan dari Allah. Jadi dapat paket, itu bonus. Dapat parcel, dapat apa lagi? Hampers, itu bonus. Yang paling mahal tuh Bang Kakak adalah dapat ampunan nih kita. Jadi jangan tanda kutip bangga dapat paket, dapat parcel gitu ya.
bertanyalah sama diri sendiri, apakah aku ini dapat ampunan atau tidak. Dan abang kakak tidak boleh putus asa. Semuanya dapat, insya Allah sesuai dengan prasangkanya. Makanya masih ada waktu bulan Ramadan nih, ayo. Nah, cemana Yaman cara dapatkan ampunan? Satu, harus minta betul-betul sama Allah. Yang kedua, tunjukkan komitmen. Nah gitu. Misalnya gini, ada kawan kita tuh ngajak judi online terus. Cuma cara kita tunjukkan komitmen? Kita matikan HP, blok nomor-nomor orang-orang yang ngajak mabuk tuh. Mabuk itu kan ada dua, ada mabuk fisik, ada mabuk jiwa. Termasuk mabuk agama juga sakit tuh. Ayaman gimana mabuk agama? Orang yang merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling soleh, merasa dirinya paling punya surga. Kita tidak pernah tahu bang kakak, tidak pernah tahu demi Allah. Bayangkan nih berturut-turut nih orang-orang dekat kita meninggal. Kemarin Bang Erik. Habis itu tidak lama apa? Yang kemarin ayahnya Ustadz Uti, Ustadz Ibnu Majah, dekat-dekat semua nih bang kakak. Ada paskas yang kemarin Bulukumba, tuh paskas Bulukumba, meninggal mau pergi sholat Jumat, pakai rompi, di bajunya tuh masih ada tulisan gerakan infak beras. Apa ndak cemburu gitu bang? Hari terakhir Ramadan, hari Jumat meninggalnya. Bisa Allah pilih gitu loh. Saya bilang sama Tok ya kan, saya aja yang katanya menginisiasi gerakan infak beras ini, belum tentu bisa pilih waktu kayak gitu. Maka minta betul sama Allah. Nah, nunjukkan komitmennya bang kakak. Doanya cuma satu. Allahumma paksain apa? Kita harus paksa diri kita keluar dari kawan. Nah, kawan-kawan kita tuh hanya mau manfaatkan kita aja. Begitu kita udah keprosok, kita udah jatuh, kita udah hancur, ditinggalkan pasti. Dia akan cari mangsa baru. Mana mereka tulus? Tak ada. Tak ada bang kakak. Mereka cuma memanfaatkan dia. Dari mana Yaman kita bisa tahu mana yang tulus, mana yang modus? Tengok pas pada saat kita sedang susah. Itulah kawan kita yang asli. Kalau kawan mabuk, kawan berjudi, kawan senang-senang, kawan apa namanya? Kalau kawan remi bok, kawan apa lagi? Bang Moyo, coba sebutkan Bang Moyo. Kawan ngumpul, kawan apa namanya? Begadang tuh istilah ngembon. Kok susah benar. Saya ngetes ya itu, ngecek. Bang Moyo masih ingat dah. Itu udah 200 tahun yang lalu dah ya Bang Moyo ya. Udah meninggal dah orangnya dah. Udah lama mati dah. Ngembon, susah ingatnya. Bisa kebayang kalau ngembon tuh di masjid. Maksudnya tuh walaupun mungkin di pelataran masjid gitu ya. Hanya duduk temen dong ya nih. Ya Allah, saya niat iktikaf lillahi ta'ala. Duduk gitu, nengok Ka'bah nih. Cuma nengok aja. Pengen aku pergi umroh nih. Ya Allah, kalau pakai duit aku tak cukup ya Allah. Tapi kalau pakai duit dari engkau lebih dari cukup. Sampaikanlah aku ke sana ya Allah. Duduk gitu ya bang. Itu udah luar biasa. Banyak orang takut iktikaf dikira harus ngapalkan 1 juz. Nggak gitu. Iktikaf tuh duduk, merenung, muhasabah, introspeksi, minta ampun sama Allah. Ingat-ingat ya Allah, tangan aku nih dulu pernah mukul orang. Ampunkanlah tangan aku nih ya Allah. Berdoa gitu. Cuma ingat dosa aja. Itu udah Masya Allah, tabarakallah. Maka buat abang-abang yang baru mau iktikaf atau baru belajar, nggak usah takut. Jangan pakai standar orang. Ya tentu baca Quran 1 juz bagus ya. Tapi maksud saya, abang kakak jangan jadikan 1 juz itu sebagai alat standar untuk menakut-nakuti diri sendiri sehingga nggak mau iktikaf gitu. Apa bahasanya? Iktikaf yang hardcore gitu lah. Ada yang iktikaf tuh sampai di pojok gitu tuh, di bawah karpet dia malah. Saking hebatnya iktikafnya tuh di bawah karpet. Tanya apa bang? Nggak mau riak, nggak mau sembunyi. Kau nyusahkan marbot ya kan? Apa tujuan utama dari iktikaf? Ya kan? Berdua-dua sama Allah. Mau posting di sosmed, udahlah. Assalamualaikum guys, aku lagi iktikaf ya. Angos, lenyet budak tuh. Begitu di WA, Assalamualaikum bang, lagi di mana bang? Maaf, aku lagi sujud kata dia. Apa? Lagi apa dia bang? Lagi sujud. Si paling soleh. Jadi yang lain tuh baru mikul beras, lagi distribusi, dia lagi sujud, bisa balas WhatsApp dia. Ada itikaf garis keras ya. Emang kakak duduk. Boleh nggak itikaf bulan Syawal nanti? Boleh, masjid masih ada. Maksud saya, itikafnya lanjutkan karena Ramadan ini bukan cuma sekedar bulan yang hanya kita euforia bulan Ramadan. Syawal nanti lanjutkan kebaikannya. Makanya Ramadan boleh berlalu. Coba bilang. Ramadan boleh berlalu. Tapi Allah akan ada selalu.
Ramadan boleh berlalu, tapi Allah akan ada selalu. Allahnya masih ada enggak bulan Syawal? Masih ada. Jadi abang kakak yang baik yang rahmati Allah, mudah-mudahan Ramadan ini bikin kita tambah baik gitu. Dan dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain kita makin bagus, makin bagus. Dulu mungkin mabuk, sekarang udah enggak. Dulu mungkin nakal, tak pernah sholat, sekarang udah mulai gelisah gitu. Aku harus sholat. Bawa kain, sarung. Wah, nanti abang-abang nih bekalkan sarung, siapkan sejadah, sholat ya di mana-mana. Nah, kenapa harus begitu? Ini dia, abang kakak. Lihat. Nampak nggak kira-kira nih? Ada 4 level manusia. Ini kajian Lailatul Qadar. Abang kakak mau tahu lebih detail nanti ikut. Masih ada linknya. Bisa ditonton ulang di Ruang Kehidupan ya. Buka yang TikTok, Instagram, Facebook. Instagram sih banyak info. TikTok nih yang kadang-kadang terlambat infonya. Siapa yang main TikTok? Ada admin-admin gitu. Nah, ada 4 level manusia. Berapa level? 4. Nanti kita bagi ya, kita share. Level paling bawah, level orang kebanyakan. Ini kurang lebih jumlahnya mungkin 90%. Berapa persen? 90. Nanti dikirim Bang Abu insya Allah. Tolong kirimkan ke Bang Abu. Bang Abu, pakai paket ngirimnya ya. Jadi level paling rendah abang kakak itu berharap dilipat gandakan atau dikasih rezeki kan. Kalau berinfak dapat 1, habis itu nanti 1 jadi 100, 100 jadi 7 kali lipat gitu-gitu. Pernah dengar? Siapa yang bersedekah akan dilipat gandakan. Boleh, boleh. Ada dalilnya? Ada dalilnya. Level 1. Nah, kemarin saya bilang pondasinya adalah tahu diri. Bahan bakar yang bisa bikin kita naik ke atas tuh adalah istighfar. Karena salah satu fadilah istighfar tuh naikkan derajat. Saya dulu bang, jualan kopi di Serdam bang. Abang tahu minimarket Citra Kita, sampingnya ada rumah yang disewakan. Nah itu situ ada, dulu tuh saya jualan kopi di pinggir jalan. 2012. Alhamdulillah bang, semuanya tutup husnul khotimah. Warung kopi tutup, jual bakso tutup, pecel lele tutup. Apapun yang saya kerjakan. Warung kopi namanya warung kopi Tok Aji. Kalau abang orang Sungai Raya asli, mungkin tahu datuk saya Tok Aji Godek, orang panggilnya Tok Aji Godek. Ya, nenek saya Nek Derma. Tapi kalau orang-orang baru kayaknya enggak tahu, orang lama senior. Jadi di situ saya jualan kopi. Ya kan? Jualan bakso. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah tutup semuanya. Husnul khotimah. Nah, akhirnya saya ke Masjid Kapal Munzalan merintis. Dulu, Bang, saya nengok orang pakai mobil. Nggak usah lah mobil-mobil mahal ya. Mobil-mobil mungkin ya bagi orang biasa gitu. Nengok Avanza, nengok Xenia tuh. Ya Allah, saya bilang, beruntungnya orang nih, nyamannya punya mobil gitu. Saya panas-panas kan. Ngerasa. Tapi karena baca fadilah atau keutamaan istighfar itu salah satunya naikkan derajat, saya tidak anggap jualan saya waktu itu tuh selama-lamanya. Saya bilang ini status sementara aja. Sampailah datang Mas Ipo Santosa, foundernya BP itu. Dulu beliau keliling-keliling Indonesia bawa seminar 7 keajaiban rezeki. Saya dengarkan ceramah beliau, saya dengarkan materi beliau, lalu saya duduk merenung. Ada kalimat beliau yang bikin saya tuh semangat gitu. Beliau bilang, Allah tuh maha kaya gitu. Kita tuh tidak sedang meminta kepada makhluk. Mintalah kepada sang pemberi rezeki. Jangan meminta kepada yang menerima rezeki. Paham enggak kira-kira? Pemberi rezeki siapa? Penerima rezeki? Manusia. Maka yang memberi rezeki itu Allah. Yang nerima rezeki, coba jawab jujur. Selama ini kita minta rezekinya sama pemberi rezeki yang asli atau sama penerima rezeki? Bahasa zakatnya tuan, mustahik kok minta sama mustahik gitu. Kita kan mustahik. Mintalah sama Ar-Razzaq. Dia yang ngasih rezeki. Nah, sampai situ, oh, baik, siap, insya Allah. Walaupun saya waktu itu tidak tahu gimana caranya tukang jual nasi kuning, tukang jual bubur di pinggir jalan nih bisa naik ke permukaan itu gimana ceritanya? Saya balik 2012 kan tidak punya apa-apa, minus bahkan, minus.
Dulu berharap kan rezeki itu datang dari customer. Jadi kalau orang beli ramai, rezeki datang gitu kan. Nah, betul, datanglah orang-orang tuh di warung kopi Tok Aji, tapi bukan beli kopi, Bang. Bukan beli bakso yang saya jual. Nitip tolong antarkan nasi kotak ke panti asuhan. Nitip tolong antarkan kelambu, tahu kelambu? Yang ada obatnya tuh ke pondok-pondok pesantren yang masih dalam hutan supaya santri-santrinya tidur dalam kelambu, tidak kena nyamuk. Tolong carikan anak-anak yang betul-betul yatim piatu karena ada hadiah 100 paket, 100 bungkus untuk ngasih ke anak-anak yatim. Jadi saya bilang orang-orang nih nengok muka aku nih macam muka amal dinas sosial. Kok enggak ngasih duit? Tapi waktu itu saya tanya lah kan, abang tahu dari mana sini? Dia bilang ada kawan saya ngasih tahu, datang ya ke situ katanya. Mereka sering bikin-bikin event. Jadi mulai dikenal lah Lukman tuh, tadinya Lukman orang kopi jadi Lukman anak yatim. Itulah sebutan mereka tuh. Dan memang betul kan saya anak yatim. Tapi bukan yatim piatu ya. Oh gini, sekali dua kali saya pergi ke panti asuhan. Jadi asal sampai sekarang tuh masih tuh rasa itu tuh. Asal lewat di satu daerah dimanapun, asal nengok ada plang tulisannya panti asuhan atau apa tuh, itu kayak langsung otomatis tuh handphone tangan langsung foto ambil besok aku survei gitu. Rasa itu masih ada sampai sekarang. Karena dulu kerja saya keliling-keliling cari. Nah disitulah saya dapat cerita tuh. Santri-santri yang makan lauk kecap, makan nasi pakai bumbu mie instan, mie itu kan ada bumbunya kan? Nah, dikoyak, masukkan air panas, diaduk, makan pakai nasi. Itulah lauknya santri itu. Dan itu saya nengok langsung. Bukan katanya dan kayaknya, nengok langsung. Ikan asin, mohon maaf, ikan asin di perutnya ada ulat-ulat, itu saya nengok langsung. Ngambil daun simpur, abang tahu daun simpur? Orang-orang luar Kalbar kayaknya nggak tahu daun simpur. Pohon apa daun simpur itu ya? Daun simpur yang kalau masih muda merah, terus nanti ada buah-buahnya, bunga-bunganya, tahu kan bang ya? Kalau orang Pontianak tahu ya? Nah itu lauknya santri itu. Disitulah saya belajar, oh aku harus naik level. Aku memang susah, tapi harus belajar mikirkan orang lain. Nah, level 1 berharap dibalas. Jadi Allah tuh diperlakukan kayak, apa tadi kemarin malam? Partner bisnis. Gimana omongan orang kalau menjadikan Allah sebagai partner bisnis? Ya Allah, saya udah sholat dah ya Allah, ngapa tak kaya-kaya? Saya udah rajin sembahyang dah ya Allah, ngapa tak sukses-sukses? Kawan saya tuh mabuk yang kerja tuh, botol ya diminum sama dia. Botol diminum, bukan lagi airnya. Berjudi main perempuan, entah berapa ratus perempuan dah ditidur sama dia tuh. Berhasil deh ya Allah, sukses. Dia pengen semua kejadian sesuai dengan keinginan. Coba diulang. Dia pengen semua kejadian sesuai keinginan. Itu namanya jadikan Allah sebagai partner bisnis. Saran saya buat orang-orang yang begini, kau minta aja sekalian, ya Allah jadikan aku Tuhan gitu. Apa? Biar bisa ngatur semuanya. Orang yang selalu berharap keinginan sesuai dengan kenyataan, atau berharap semua kenyataan sesuai keinginan, itu pasti orang-orang yang sakit jiwanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang apa? Sakit jiwanya. Kenapa Yaman bilang sakit jiwanya? Karena dia tidak siap dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Karena dia pengen semuanya berjalan sesuai dengan maunya dia. Padahal dunia ini tidak berjalan sesuai dengan maunya kita. Berjalan sesuai dengan maunya siapa? Maunya Allah. Ada yang ngatur bos. Maka istighfar, tahu diri, itu naik levelnya bang kakak. Nanti ada surat 9 ayat 99. Masih bisa ditengok nih? Setelah dia tuh berharap-harap dapat balasan, ada orang level 2 yang itu tidak lagi berharap mau 10 kali lipat ke, 100 kali lipat ke, nggak lagi ngejar-ngejar yang begitu. Dulu di awal iya, tapi naik level selanjutnya dia berharap bahwasanya apapun yang dia lakukan itu dalam rangka untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dan mendapatkan doa Rasul. Dan itu ada ayatnya. Sedekah yang kita berikan, abang kakak, itu untuk membuat kita dekat sama Allah dan mendapatkan doa Rasul. Gampang ingatnya, surat 9 ayat 99. Surat berapa? Apa isi surat 9 ayat 99? Orang yang berinfak atau bersedekah, berbagi, itu bisa dekat sama Allah dan dapat doa Rasul. Yang nerima dapat 1, yang ngasih bisa dapat berkali-kali lipat. Makanya berbahagia itu bukan lagi di level menerima,
Justru kebahagiaan sejati itu di level memberi. Saya pernah cerita kan, ada bapak-bapak tukang gali kubur, dia dikasih paket gitu, dia cuma ngambil kopi sama gula sama susu sama beberapa roti kebeng gitulah. Roti kebeng tahu ya? Begitu apa dikasih, ditanya lah ngapa bapak sedekahkan lagi? Dia bilang di kampung saya banyak yang lebih susah. Kita nengok dia kasihan. Justru dia masih berpikir ada orang yang jauh lebih susah lagi. Oke ya. Naik lagi Ayaman. Di level yang ketiga, level 3, orang ini tidak lagi dah berhitung-hitung apakah ganjil genap. Karena bukan lewat di Jalan Tamrin, Jakarta tuh, kalau abang-abang pernah ke Jakarta, di Jakarta tuh ada sebuah jalan, salah satunya Jalan Tamrin, Jalan Sudirman. Itu kalau lewat situ bang, plat mobilnya ditengok. Di hari-hari tertentu harus pakai plat mobil yang ganjil, hari-hari tertentu harus pakai mobil yang pakai plat genap. Makanya di sana Jakarta biasanya orang punya 2 mobil ya. Satu genap, satu ganjil. Supaya bisa lewat situ. Nah, yang ketiganya maka dia berharap ridho Allah. Tentu benda ini tidak semua orang. Ini makin sedikit nih. Tadi 90%. Naik level 2 itu mungkin tinggal 3%. Berarti sudah 93. Naik lagi level ini, level mengharap ridho Allah ini sudah 0 apa? Sudah tadi 93 ya. Nah, ini sudah 1,9%. Berapa persen nih yang mengharap ridho Allah? 1,9. Terus yang paling tinggi ya Yaman, yang level 4 nih berapa? 0,1%. Amat sangat minoritas sekali. Inilah asbabun nuzulnya, kenapa ada kalimat we are nothing, Allah is everything. Yang tidak paham, ya hanya sekedar jadi jaket aja. Yang tidak paham, hanya sekedar. Kalau ngerti, inilah dia namanya spirit minoritas. I'm proud to be minority. Minoritas itu justru keren abang kakak. Karena ini cuma 0,1%. Dia insya Allah mudah-mudahan sudah tidak bisa dihentikan. Kecuali oleh kematian aja. Orang ini baiknya tuh nggak habis-habis gitu. Ngapalah kau nih baik benar jadi orang? Nanti kau kena manfaatkan orang misalnya gitu. Ngapalah kau nih baik benar jadi orang? Nanti orang anukan kau. Orang anggap dia tuh bodoh. Padahal dia sudah selesai sama dirinya, udah selesai dah dia. Nah, mumpung masih Ramadan abang kakak, berdoalah semoga masuk di zona yang keempat ini. Nggak ramai abang kakak. Tadi yang nerima dapat berapa? Dapat 1. Yang ngasih dapat tak terbatas. Usikum wa ya nafsi bitaqallah. Siapa level keempat ini Ayaman? Orang-orang yang merasa perlu sama Allah. Jadi gini, selama Allah ridho, coba diulang. Yang lain masa bodoh. Update status. Apa? Selama Allah ridho, yang lain masa bodoh. Tak ada urusan. Tapi bukan berarti peka telinga, dengar. Ada gak orang sini tuh, oh Yaman bilang yang lain masa bodoh. Kau bengak, mulut bau, ya kan? Kasih tahu bengal, itulah nasihat untuk kau. Oh iya kak Yaman, nggak gitu cara pakai kalimat saya ya. Awas kita salah pakai kalimat saya ini. Ayaman yang ngajarkan selama Allah ridho yang lain masa bodoh. Kau bahlol, nggak gitu cara pakai sini loh. Gitu, ketuk kepala ya. Anu Mufid? Tawa Mufid. Kan ada yang make kalimat saya tapi tidak tepat itu. Ayaman bilang lakukan lupakan. Saya pinjam duit habis saya lupakan kata dia. Nggak gitu, pintar. Apa kata Ayaman? Lakukan lupakan. Saya pinjam duit habis saya lupakan. Ayaman yang nyuruh. Nggak gitu juga, betua. Catat. Jadi abang kakak, ya, coba lihat baik-baik. Ayat 15 dari surat Fatir, surat 35 ayat 15. Hai manusia, ya ayuhan nas. Apa? Antumul fuqara'u ilallah. Kamulah, di sini bukan berkehendak dia, kamulah yang membutuhkan Allah, ganti itu. Fuqara'u ila
Itu artinya kamu yang perlu. Antumul fuqara'u ilallah, itu artinya kamulah yang membutuhkan Allah. Ya kan? Fuqara'u ila. Al-fakir ila afi rabbihi, kan gitu. Orang yang amat sangat membutuhkan. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan dialah Allah zat yang maha kaya. Kita buka ayatnya ya. Pagi ini Ayaman mau nyampaikan ini. Surat 35 ayat 15. Saya pertama kali dapat ayat ini Abang Aka, temenung saya, terdiam. Lama saya mikir, oh alah, aku pikir aku bantu-bantu infak beras nih. Aku ngantar-ngantarkan beras ke anak yatim nih. Udah berjasa lah rasanya aku nih. Cuman tak ada. Orang ngumpulkan duit. Saya ambil duitnya. Habis itu dihitung, dicatat. Saya belikan berasnya. Habis itu berasnya saya antar ke pondok-pondoknya. Kiai duduk manis, donatur duduk manis. Terima beres. Ada perasaan tuh di hati tuh. Besar jasaku nih. Ternyata pas buka ayat ini langsung terbodoh saya. Abang paham istilah terbodoh bang? Yang model bapak-bapak yang biasa duduk di depan rumah tuh bang. Depan luar. Yang duduk tersandar ini bang. Nah itu namanya terbodoh bang. Yang sekarang agak banyak terbodoh nih saudagar-saudagar pengusaha. Akhir bulan harus ngasih THR, ngasih gaji. Kalau karyawan minta THR bos. Kalau pemilik bisnis temenong dia, dari mana nak ngasih THR ini? Mana lagi nak dikais? Ujung-ujung minjam lah duit istri. Ujung-ujung apa? Ngambek gelang kawin, digadaikan lah atau dijual. Tuh pengusaha-pengusaha tuh. Dia udah mulai mikirkan orang lain kan? Kalau anak buah ya kerjanya asik dapat paket, asik dapat THR. Tanya sama pengusaha-pengusaha. Maka saya di pagi ini doakan para saudara-saudara pengusaha. Semoga Allah kasih rezeki yang banyak, berkah berlimpah. Orang-orang yang di detik-detik terakhir ini masih mikirkan, masih fight, masih berusaha, masih berbisnis untuk nyarikan rezeki untuk karyawan-karyawannya, ngasih hadiah untuk orang-orang tercintanya, untuk apa? Karyawan-karyawannya, semoga Allah bukakan pintu rezeki yang banyak, halal, berkah berlimpah. Jadi levelnya udah bukan lagi menerima, tapi level memberi. Mikirkan orang lain. Apa bapak ini? Mak ratus ya dikasihnya. Mak ratus ja. Karyawannya 10.000. Hitunglah seorang 500 kali 10.000. Makanya kau masih miskin, otak kau belum sampai gitu. Cobalah otak tuh dipakai, sikit ya dipakai. Ya kan? Nah ya, ayo. Ya ayuhan nas. Antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Hanya Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi siapapun abang kakak yang kena sama ayat ini langsung terbodoh. Rajinlah kita sholat. Jadi gini abang kakak, supaya mudah paham ya, sholatnya kita tidak bikin Allah tambah mulia. Kafirnya kita, tidak boleh bilang kafir ya man, kafir gitu ya kan? Tidak bikin Allah jadi hina. Jadi kau sholat ataupun tak sholat, Allah itu tetap jadi Tuhan gitu. Macam air tuh bang, mau dicincang-cincang berkali-kali pun tetap nyatu dia. Kacang panjang walaupun dipotong-potong tetap namanya kacang panjang, bukan kacang cincang. Allah tuh tetap tinggi, tetap mulia. Jadi jangan berpikir, oh kalau aku sholat nih Allah kayaknya tambah mulia lah. Tak ada bang, ittakfuru antum waman fil ardi jami'a. Kalaulah kita semua kafir semuanya kata Allah, kita semua tak beriman, tak ada sholat, semua telanjang, buka aurat, telanjang. Jadi perempuan-perempuan tuh, oh aku nutup aurat udah solehah banget. Tak ada. Allah tak perlu kesolehahanmu. Sholatnya kita tidak bikin Allah tambah mulia, kafirnya kita tidak bikin Allah tambah hina. Sedekah kita tidak bikin Allah kaya, ya kan? Pelitnya kita pun tidak bikin Allah jatuh miskin. Karena Allah tidak perlu duit kita. Nah ini level paling tinggi abang kakak. Nah supaya kuat tebodohnya tanda kutip, tahu dirinya tambah kuat, Allah sambung di ayat 16-nya. Ayo baca. Iyasha yudhibukum. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Iyasha yudhibukum. Wa ya'ti bi khalqin jadid.
Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah berkehendak, pertanyaan gini, kalau Allah berkehendak itu artinya bisa tidak Allah lakukan? Hah? Terlalu mudah bagi Allah, ya kan? Iyasha yudhibkum, coba diulang. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah berkehendak, Dia akan membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru. Abang-abang ada yang pernah main bola? Mini soccer gitu? Ada? Udah pakai sepatu, pakai celana training, pakai kaos, pemanasan di tepi lapangan, berputar keliling. Dah? Udah mana udah tenang-tenang bola. Begitu peluit ditiup, prit. Kau masuk. Pas kita tak ditunjuk sama pelatihnya. Kau jadi pemain cadangan lo. Apa rasanya, Bang? Sakit? Macam dicubit gorila. Banyak orang di Serdam nih. Banyak orang di Sungai Raya nih. Tidak dipilih sama Allah untuk datang ke masjidnya. Yang dengar suara azan, betepek kata orang Melayu. Betaboran yang dengar, sambung-sambung suara azan. Tapi yang mau datang ke masjid, sikit ya. Itulah dia gambaran orang yang tak dipakai sama Allah. Bukan dia yang tak mau sholat, Allah yang tak mau nengok dia sujud. Bisa dipahami tak kira-kira, Bang? Jadi level paling tinggi nih, bukan dia, aku tak mau sholat, kotor celana aku nih. Kan gitu biasa dalihnya kan? Kotor nih celana nih tak bisa ganti Ustaz. Ini pakai sarung, tak ada alasan lagi kau. Saya sih malas sebenarnya Ustaz. Tak paham bacaan, tak apa-apa ikut ya lo ruku, sujud, imam. Coba. Abang kakak, iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Itu artinya Allah ganti pemain baru. Wa madzalika 'alallahi bi'aziz, dan hal tersebut terlalu mudah bagi Allah. Inilah TMBA tuh sini dalilnya. Kan kita pikir gini, alhamdulillah aku udah ndak sibuk-sibuk lagi nih. Aku udah ndak distribusi lagi, udah jadi ini. Kata Allah, memang aku tak mau pakai kau lagi. Aku mau cari orang baru. Bukan kau tak mau ke masjid, bukan. Masjid yang ndak mau dipakai sama kau karena mungkin terlalu banyak kotoran di otak ini. Sehingga sejadah masjid pun ndak mau menerima sujud kita. Saya ini tak kuasa baca Quran nih. Bukan kau yang tak kuasa baca Quran, tapi Quran yang tak mau dibaca sama kau tuh. Karena HP-nya lebih banyak buka judi online. Buka situs porno. Jadi matanya udah terbiasa nengok-nengok yang tak benar. Sehingga nengok benda begini langsung ngantuk. Tak nampak. Begitu 50.000 laju. Merah ya budak tuh kan. Obat merah. Tahu obat merah, Bang? Gambar Soekarno-Hatta. Kalau yang abu-abu tuh kan alay. Rasa nak terima ke tak ada 2.000 nih. Tapi begitu merah budak tuh laju. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah. Benar ke kita tidak mau sholat? Atau yang menginstruksikan sholat tidak mau nerima kita di masjid? Benar ke kita tak mau sedekah? Saya sih Ustaz ada prioritas lain Ustaz. Saya mau sedekah, saya tidak sedekah. Saya punya ini. Betul ke kau tidak mau sedekah? Memang karena keinginanmu? Atau memang Allah yang tak mau terima hartamu? Kan ada kan orang masin kedekut, bakhil cap garam tuku. Ada enggak? Jadi kita pikir, udahlah. Kan gini, cerita zakat. Apa perintah zakat? Khudh min amwalihim. Ambillah zakat. Jadi ambil zakat itu harus produktif, harus proaktif, harus progresif, harus kejar, jemput bola, follow up, temuin orang. Itu level orang-orang pelit, makanya harus dijemput. Kalau orang yang sudah sampai di level 4, level paling tinggi, dia datang seorang menyerahkan diri. Nyambung gak kira-kira ini? Bisa dipahami gak kira-kira? Abang kakak, mudah-mudahan kesadaran ini bikin kita semangat untuk jadi orang baik. Jadi Allah tuh tak perlu kita. Maka saya sering tepuk-tepuk sebelahnya. Coba tepuk-tepuk, usap-usap jalan, usah tepuk. Pelan-pelan aja. Bang, kak, Allah itu tak perlu kita.
Kita yang perlu Allah. Agak kuat sedikit, jangan sok dibutuhkan ya. Itulah puncak dari ilmu tahu diri. Puncak dari ilmu tahu diri itu adalah merasa tidak dibutuhkan oleh Allah. Ngapa mas berkhidmat? Ya saya perlu Allah. Mana saya tahu. Bisa jadi parkiran yang abang parkirkan itu, nentengkan belanjaan orang yang abang kerjakan itu yang bikin abang selamat di hadapan Allah. Tapi bukan lagi berharap dapat balasan dari manusia. Kena kasih alhamdulillah, tidak dikasih justru lebih alhamdulillah. Siapa tahu gara-gara tak dikasih Allah yang ganti. Begitu cara berpikirnya. Alhamdulillah yang kita kerjakan tidak ditengok sama manusia. Tidak ada manusia yang rekamnya yang ininya. Nah bisa jadi itu cara Allah untuk balas. Nah, karena ini beberapa wajah abang-abang ini saya kenal, karena saya biasa lewat sedang. Ini saya ngomong gini bukan berarti nanti kalau saya ini abang jangan bayar parkir, saya tetap harus bayar ya. Jangan kasih gratis, saya tetap bayar bang. Karena saya yang perlu. Justru saya senang ketika ini. Karena beberapa tuh ada yang suruh lewat saya. Bawa ya bang. Enggak, saya bilang hadiah bang. Mudah-mudahan bukan cuma bisa ngasih duit nanti ya, ngasih hadiah umroh gitu ya. Doakan doa. Cita-citanya gitu. Masih berdoa nih sama Allah. Bisa ngasih hadiah umroh kayak ngasih uang parkir. Uang parkir itu berapa? Abang kalau ngasih duit parkir biasanya kayak tak ada rasa kan? Seringan itu gitu. Nah, saya berdoa sama Allah bisa ngasih hadiah umroh tuh kayak ngasih duit parkir itu ya. Karena doanya kemarin gini, ya Allah, nunggu orang kaya nih. Lama sekali ya Allah, jadikan aku orang kayanya. Gitu mas doanya. Habis orang kaya nih, pengusaha-pengusaha lama benar saya tengok. Lalu saya bilang sama Allah, ya Allah jadikan aku orang kaya. Jadi ngasih hadiah umroh seperti bayar duit parkir. Semudah seringan itu. Nggak kita jadikan pikiran-pikiran. Kan pernah nengok orang habis bayar parkir terus temenung gitu. Oh, banyak sekali. Salah kasih. Mana? Nggak ada. Jadi kalau orang zakatnya Wan masih dijemput, masih di follow up, masih diingatkan, berarti belum sampai level paling tinggi. Orang yang paling tinggi levelnya Bang Aka, udah enggak lagi dijemput, enggak lagi dikasih kode-kode, dia udah langsung ngasih. Berdoalah Bang Aka supaya sampai di level itu. Ingat enggak suratnya nih? Surat berapa ayat berapa? Surat 35 ayat 15, 16, 17. Kalimat yang menurut saya paling sakit sebenarnya adalah 16-17. Apa kalimat 16-17-nya? Kalau Allah berkehendak, niscaya Allah akan membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru. Kalau dalam bisnis Bang Abu, nasi goreng ini kan hari ini kita tahu nasi goreng Abu. Ini contoh aja Bang Abu. Kita berdoa Bang Abu sukses terus berkah, rezekinya banyak ya. Kata Allah, kalau aku mau, aku bikinkan nasi goreng baru yang mungkin sama, customernya lebih banyak, lebih bagus, punya kau bangkrutkan. Gitu kira-kira kalau dalam bahasa bisnis. Berapa banyak dulu orang-orang pada FOMO. FOMO itu fear of missing out. Ketakutan kehabisan. Ada produk apa, wah berebu. Semua orang latah. Buka-buka bisnis yang sama sejenis. Di awal ramai enggak? Habis itu habis sepi. Gitu terus berputar. Nah, itulah bisnis-bisnis FOMO, bisnis-bisnis yang berbasis tren. Sebentar ya. Dulu yang jual es krim, ramai enggak? Ramai es krim. Wah, orang pengikut enggak bikin enggak es krim. Mana sekarang? Sudah cair. Jadi Abang Kakak, takutlah kalau sampai kita diganti sama Allah. Apa? Takutlah kalau sampai kita diganti sama Allah. Nah, mudah-mudahan ya Bang Kakak, mudah-mudahan ya kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan spirit ini nih bisa bikin kita tambah baik, tambah soleh, tambah taat sama Allah. Udah dirubah saat dia? Ini dia. Ini diposting di Instagram bisa enggak? Coba sesuaikan formatnya. Berapa kali berapa nih? 1 kali 2 pintu?
Ada ukurannya biasanya Instagram kan, berapa kali berapa tuh, supaya bisa diposting di feed, diposting di reels juga bisa. Nanti kasih lagunya Kolbi Fil Madinah, gitu lah ya. Lagi mabuk lagu itu semua orang ini. Tapi bagus. Saya juga suka lagu itu. Ada 2 versi bahkan saya simpan di HP saya itu. Yang versi yang saya suka yang tak pakai musik. Yang versi apa? Versi akapela. Abang Kakak coba download yang versi akapela. Coba cari ya. Kolbi Fil Madinah. Nah, itu ingatkan kita tentang baginda Rasulullah SAW dan kubah hijau. Kubah hijau. Begitu kira-kira Abang Kakak. Makasih banyak atas perhatiannya. Sehat-sehat ya abang-abang. Semuanya kakak-kakak. Semua yang ada di masjid ini. Main-main ke Masjid Kapal Munzalan. Sebelum lebaran main-main ya. Kalau mau buka puasa nanti nunggu azan zuhur karena agak mirip suara azannya dengan azan maghrib ya. Saya baca beberapa postingan-postingan tuh lucu-lucu tapi juga kesal juga bacanya. Kata dia, enggak pernah serindu ini dengan azan maghrib katanya. Enggak pernah serindu ini dengan, ya selama ini azan maghrib tuh saya cuekin aja katanya. Tapi kali ini azan maghrib jadi penting sekali katanya. Yang online juga ayaman, iya saya insyaallah ya. Didoakan semuanya, yang online, yang offline, yang lagi nyetrika, yang lagi berkemas rumah, yang lagi mecahkan teluk, apa gitu? Yang lagi nukar duit ya kan? Duit monopoli ditukar dengan duit asli gitu ya. Yang lagi mindahkan duit, ada tuh yang lagi mindahkan duit, mindahkan dari pikirannya ke dunia nyata. Tak ada pindah-pindah duit tuh. Yang udah bolak-balik ke ATM ngecek tak ada isinya. Assalamualaikum. Tahu saya rasanya tuh. Saya pernah di fase itu. Bahkan dulu saya tuh tengok di saldo di rekening kan ATM tuh bisa ada pecahannya kan. Misal pecahan 50.000 gitu. Kan kesal tuh. Masalahnya duit kita di ATM tinggal 30.000. Tak bisa keluar kan? Cari mesin enggak tahu, di sini mungkin belum banyak. Ada namanya apa cash deposit apa? Mesin yang bisa nyetor duit tuh loh. Setor tunai. Nah, kalau di Malaysia dulu, zaman saya di Malaysia tuh, itu kan ada duit-duit kecil juga. 10 ringgit tuh bisa masuk, 20 ringgit bisa masuk. Nah, jadi masukkan duit itu nambahlah saldo kan? Nah, jadi kita masukkanlah duit itu supaya bisa narik 40.000 lebih besar. Nah, saya pernah di fase itu. Ya Allah. Tuh, saldo sisa 30, minta suami transfer 20 biar bisa ditarik. Oh, alah betua. Maka saya berdoa ya. Semoga yang hari ini ATM-nya masih minta maaf, apa? Bilang sama ATM-nya. Ya, aku belum lebaran, kau udah lebaran dah duluan gitu. Apa? Aku belum lebaran. ATM-nya udah lebaran duluan. Apa kata ATM? Maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Begitu nelpon, maaf, pulsa Anda tidak mencukupi. Tenang, ada hutang online. Habis kena utang. Jangan ya Bang ya. Jangan ngutang-ngutang online Bang ya. Jangan ya Bang ya. Bahaya Bang. Nyaman memang sebentar Bang, cair memang tuh. 20 juta, 30 juta, habis tuh Bang temenong, tebodoh. Banyak dah korban. Habis, lenyet. Apa? Ujuk-ujuk ada yang transfer uang. Tapi pas begitu mau ditarik tak bisa kena potong admin 2.500. Kan orang transfer 50.000. Ya kan? Yang ketawa nih paham nih berarti. Kena transfer berapa? 50.000. Karena beda bank, kena potonglah admin 6.400. Nggak ke sisa 43.000. Ya kan? Tak bisa ditarik kan? Maka sebelum orang transfer Bang tolong lebihkan biaya adminnya Bang. I was there. Saya tahu rasanya tuh. Maka saya bilang sama kawan-kawan kan, episode susah dalam hidup kita tuh, itu tuh nggak mungkin Allah sengaja kasih gitu. Allah usil gitu ngasih. Enggak. Itu Allah tuh ngajarkan kita gitu supaya punya rasa. Kalau nanti kita di posisi itu, kita udah nggak sombong lagi. Saya kalau yang paling berkesan sekali salah satunya tuh apa? Nengok orang pakai celana hitam, pakai kemeja putih, ada dasi kupu-kupu sini. Kalau orang lagi wedding, yang ngambil piring. Abang pernah nengok? Pernah enggak? Ada yang pakai batik seragam.
Kalau di Malaysia enggak pakai batik. Di Malaysia pakai celana hitam, kain, sepatu, pakai baju putih di atasnya. Nah, orang makan kita nuangkan air minum. Nanti orang panggil, kita ngambilkan nasinya. Ah, saya di posisi itu. Maka kalau nengok orang-orang, kalau resepsi, dimanapun saya pergi resepsi itu, kalau ketemu sama orang-orang begitu, kalau sempat saya melipir, saya pasti usahakan sempatkan, ketemu sama mereka walaupun sebentar. Ada anak muda gitu kan, dari SMK mana, dari mana kan, saya tepuk pundaknya. Dek, saya bilang, abang pernah di posisi ini nih, abang pernah kerja kayak gini nih, abang tahu rasanya. Cuma ngomong gitu ya, I was there. Kerja dari jam 7 pagi, jam segini nih, sampai jam setengah 2 malam nanti baru jejak, baru selesai kerjanya. Dibayar 70 ringgit, 210 ribu. Jadi kalau nengok orang mungut-mungut piring di bawah, nah itulah kerja saya tuh. Jadi ayaman yang abang kakak tengok tuh, ayaman yang pernah itu. I was there. Saya pernah di posisi. Jadi belajar tahu diri ini supaya kita tidak ngeremehkan orang lain. Supaya kita tidak ngelecehkan orang lain. Tidak pernah kita tahu abang kakak, mana kita tahu nasib orang kan. Hari ini di bawah, besok di atas. Hari ini di atas, besok terjatuh. Terpelanting. Banyak dah contoh. Banyak dah? Banyak dah yang udah terpelanting? Banyak sekali dah. Dulu terkenal, habis itu habis, tak ada. Dulu kayaknya sukses luar biasa, sombong, habis itu jatuh kan Allah mudah. Ada gak dulunya di bawah sekali? Kena hina-hina, kena. Sekarang di atas. Dunia berganti abang kakak. Makanya Ayaman selalu bilang kan, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Itu viral tuh, kemana-mana ada kalimat-kalimat itu dipakai-pakai. Tidak apa-apa, halal. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orang. Hari ini kita ditengok orang, besok lusa kita yang nengok orang. Hari ini kita nyolatkan jenazah orang, besok lusa kita yang disolatkan jenazahnya sama orang. Betul tak? Makanya sibuklah kita tuh kalau dengar ada yang meninggal tuh, cari tahu, jangan lagi instruksi-instruksi saya. Begitu ada yang meninggal langsung cari tahu siapa nama lengkapnya, siapa nih, solatkan jenazah, masukkan dalam list solat gaib. Saya malah berharap nih di Munzalan nih solat gaib tuh setiap 5 waktu malah, kayak di Masjidil Haram. Nah, Bang Kakak yang mau sini, Bas, masukkan di program Bas. Salat jenazah. Biar apa? Biar 5 waktu kita ingat mati. Kayak di Masjidil Haram. Pasti ada terus orang mati. Habis maghrib ke, habis isya ke, habis salat jenazah aja terus pokoknya. Salat gaib ya. Bas, masukkan di program. Untuk ingatkan kematian. Nanti Jumat dikumpulkan lagi. Gitu, akumulasi. Kalau misalnya dapat berita-berita gitu, kita kenal, doakan. Oke. Begitu. Abang kakak, ingat ya. Allah tak perlu kita. Siapa yang perlu Allah? Jadi sholatlah karena ngerasa perlu sama Allah. Bayar zakatlah karena ngerasa perlu sama Allah. Berbuat baiklah karena ngerasa perlu sama Allah. Beramal solehlah karena ngerasa perlu sama Allah. Bukan merasa diperlukan oleh orang lain. Kalau ndak ada saya. Ada kata Allah atau tak ada kau, jalan budak nih. Percaya tak? Abang kakak, percaya enggak kalau ada atau tak ada kita amal soleh atau kebaikan ini masih berjalan? Hah? Saya udah coba bang kakak, hampir 1 bulan saya ninggalkan Munzalan. Berjalan Munzalan. Ya kan? Berjalan. Dengan atau tanpa saya. Jadi sayalah yang perlu dakwah ini, sayalah yang perlu amal soleh ini. Bukan amal soleh ini yang perlu saya. Sayalah yang perlu masjid, bukan masjid yang perlu saya. Sayalah yang perlu kebaikan ini, bukan kebaikan yang perlu saya. Begitu kira-kira Bang Kakak, mudah-mudahan ini jadi penyemangat kita. Masih ada Ramadan ya, jangan sampai rasanya Ramadan tuh akan selalu di hati. Tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Insya Allah Ramadannya akan terus kita bawa di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, terus Muharram sampai ketemu Ramadan lagi insya Allah. Ya, insya Allah. Semangat. Jadi gitu abang kakak, doakan saya ya, doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak saya, kami semuanya jadi orang yang benar ya, jadi orang yang baik. Masih belajar abang kakak, saya, istri dan semua anak-anak lagi belajar jadi orang yang benar. Jazakumullah khair, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu, terima kasih banyak abang kakak, sehat-sehat terus, panjang umur murah rezeki. Dan kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.